Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN. Namun sebelumnya, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema yang terakhir yaitu subtema yang keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, juga hak dan kewajiban dalam bertetangga. Anak-anak coba sebutkan apa saja sih kewajiban dan hak terkait menjaga tubuh. Hidup sehat menjadi harapan semua orang. Kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapat kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan kesehatan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Selain hak dan kewajiban di bidang kesehatan yang dijamin oleh negara, ada kewajiban dan hak lain juga yang terkait menjaga kesehatan tubuh. Nah, apa saja sih kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh? Nah, yang pertama berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, juga istirahat yang cukup. Sedangkan haknya, yang pertama memiliki tubuh yang sehat, yang keduanya memperoleh tempat tinggal yang bersih dan nyaman, yang ketiganya menggunakan fasilitas kesehatan, dan yang keempat mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Nah, anak-anak, sedangkan apa saja kewajiban dan hak pengguna jalan sebagai warga negara? Pembangunan jalan-jalan makin digalakkan oleh pemerintah saat ini. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan itu agar terawat dan bersih. Nah, apa saja sih kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara? Kewajibannya yang pertama menjaga kebersihan jalan, yang kedua menghargai pengguna jalan lain, yang ketiga tidak mengganggu pengguna jalan lain, yang keempat menaati aturan di jalan. Sedangkan haknya sebagai pengguna jalan, yang pertama berjalan di trotoar, kedua menyeberang di zebra cross, ketiga menggunakan jalan dengan aman, dan yang keempat dihormati pengguna jalan lain. Anak-anak, sedangkan kewajiban dan hak terkait sebagai umat beragama. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan kerukunan. Dengan teman yang berbeda agama, kita harus selalu hidup rukun. Kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Semua agama tersebut memiliki tempat ibadah, kitab suci,
hari raya, dan cara beribadah yang berbeda-beda. Setiap pemeluk memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan tuntutan dalam kitab sucinya masing-masing. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan para pemeluk agama, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan yang terjadi. Nah, anak-anak, apa saja kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama? Kewajiban yang pertama, menjaga ketenangan tempat ibadah. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Yang keempat, mempersilahkan umat agama lain untuk beribadah. Yang kelima, menolong umat beragama lain yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Dan yang terakhir, menjaga kerukunan antar umat beragama. Sedangkan haknya, yang pertama kebebasan memilih agama, kedua menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, yang ketiga merayakan hari raya sesuai agama yang dianut, yang keempat menggunakan tempat ibadah dengan aman. Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalin kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Nah, anak-anak, maka kalian harus saling menghormati ya antar umat beragama. Sedangkan apa sih kewajiban dan hak tiap suku bangsa? Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan. Kebudayaan satu dengan lainnya pasti berbeda-beda. Meskipun berbeda suku bangsa, kita memiliki kewajiban. Yaitu yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa. Yang kedua, menjaga kerukunan. Jangan sampai kita bertengkar karena perbedaan suku. Jadikan perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa supaya tidak hilang di masa yang akan datang. Dan yang keempat, selanjutnya, hak kita sebagai suku bangsa, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang berbeda suku bangsa tanpa melupakan kewajiban untuk menghormati perbedaan tersebut. Anak-anak, kewajiban dan hak menjaga persatuan. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia karena kita sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara, yaitu hak belajar, hak bermain, hak beribadah, hak berekreasi. Karena kita sudah mendapatkan hak, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu mencintai tanah air, rukun dengan teman, dan mengikuti upacara bendera. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.